Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Oke. Anak-anak yang tidak masuk hari ini siapa? Krisna. Hanya Krisna saja ya? Yang lain ada? Kelasnya dilihat sudah bersih. Ya. Kalau ada sampah diambil, ya. Tempatnya dirapikan, tempat duduknya biar rapi. Sebelum materi, Bu Nina punya tepuk. Ya, dulu sering sekali digunakan. Nanti kalau biar kita semangat ya, Bu Nina bilang tepuk IPS, I, P, S, IPS, yes kayak gitu ya. Oke, kita mulai ya, biar semangat ya. Oke, tepuk IPS, I, P, S, IPS, yes. Oke. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang, masih ingat? Apa? Aulia? Kebutuhan manusia. Nah, sekarang coba kalian hirup udara saat ini. Apa yang kalian rasakan? Segar? Sejuk? Kenapa kok segar, kok sejuk kira-kira? Ada pepohonan yang hijau. Di sini udaranya masih segar gitu ya. Ada polusi apa enggak? Ada. Biasanya polusi udara itu disebabkan karena apa? Kendaraan bermotor. Ya. Anak-anak, manusia memerlukan udara untuk bernafas. Sehingga udara itu merupakan elemen yang paling penting ya dalam kehidupan kita. Bisa kita enggak nafas? Bisa kita enggak memerlukan udara? Enggak kan? Nah, manusia tidak bisa bernafas jika tidak ada udara ya, maka manusia tidak akan bertahan hidup kalau enggak ada udara ya. Udara yang kualitasnya bagus itu udara yang bagaimana? Yang tidak ada polusi, terasa segar kan? Kemudian ringan saat dihirup. Nah, itu udara yang berkualitas. Nah, itu materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, yaitu berkenalan dengan alam. Ya. Jadi alam itu terjadinya dari mana? Dari ada 4 perkembangan zaman nanti ya. Oke, pentingnya pembelajaran pada pagi hari ini atau pada siang hari ini yaitu untuk menjaga bumi kita agar manusia selalu berhubungan dengan alam itu yang berhubungan yang positif ya. Seperti penanam pohon ya. Terus pokoknya enggak memberikan dampak yang negatif bagi alam. Nah, seperti itu. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu melalui video berikut ya yang nanti akan kita tayangkan. Itu diharapkan peserta didik mampu memahami sejarah awal kehidupan ya, sejarah awal pembentukan bumi. Nanti ada 4 zaman di era itu sebelum ada manusia. Kemudian setelah menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis dampak interaksi manusia dengan alam. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, mampu menanggulangi dampak dari pencemaran lingkungan. Masih ingat tujuan yang pertama apa tadi? Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Mampu
Yang pertama tadi apa? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, mampu memahami sejarah awal, ya, pembentukan bumi. Nanti melalui video. Kedua, peserta didik, ya, mampu menganalisis, ya, dampak interaksi manusia dengan alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menanggulangi dampak dari pencemaran. Ya, melalui problem based learning. Tuh. Berikutnya kita tonton video, ya. Kalian nanti simak videonya, ya. Yang penting dicatat, ya. Kalian buat catatan kecil-kecil, kesimpulannya nanti apa? Ya, didiskusikan nanti sama kelompoknya. Oke ya, silakan. Dengarkan dulu, silakan disimak, dicatat. Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sobat eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali nih dengan Kak Ella di channel edukasi eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Sejarah perkembangan bumi berdasarkan skala waktu geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas loh. Alhasil pada zaman ini belum ada kehidupan. Lantas, kapan ya kehidupan itu muncul? Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini juga sering disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya, pada zaman ini jenis-jenis reptilnya mulai mengalami kepunahan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Zaman tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun silam. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kerang. Zaman kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Pada zaman inilah muncul manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Wah, ternyata alam dan bumi kita sudah sangat tua sekali ya. Sudah semakin tua, tapi kita selalu bergantung dengan alam dan bumi kita. Apalagi banyak sekali aktivitas manusia yang merusak bumi dan alam kita.
seperti menebang pohon secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secara berlebihan, dan menambang batuan secara berlebihan. Aktivitas manusia yang merusak akan menyebabkan banyak sekali kerugian, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yuk kita bahas satu persatu tentang pencemaran tersebut. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan tercemarnya udara normal dengan polutan. Meskipun udara tidak terlihat, namun udara dapat kita rasakan keberadaannya. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas, bukan? Nah, bagaimana jadinya jika kita bernafas dengan udara yang tercemar? Biasanya kita bakal merasa tak nyaman atau malah sampai batuk-batuk. Penyebab pencemaran udara itu seperti asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, dan masih banyak lain. Lalu kita membahas pencemaran air. Sesuai dengan namanya, pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemaran ke dalam air. Hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan terjadi adik-adik, karena bagaimanapun kita semua butuh air yang bersih atau tidak tercemar agar air tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apa sih yang menyebabkan pencemaran air? Pencemaran air itu bisa terjadi karena limbah dan sampah. Oke, nah itu tadi ya video tentang berkenalan dengan alam. Nah, jadi proses pembabakan sejarah itu dimulainya bentuk permukaan bumi itu ada 4 zaman, ya. Ada zaman arkeokum, ya, zaman bumi masih panas, jadi tidak ada makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi bumi ini masih panas, nggak ada makhluk hidup pada zaman ini. Berikutnya pada zaman Paleozoikum, ini mulai muncul kehidupan seperti hewan tapi bersel satu. Nah, pada zaman Mesozoikum, nah ini mulai muncul reptil, ya, seperti dinosaurus, ya, seperti dinosaurus, pokoknya hewan-hewan mamalia, hewan-hewan besar, hewan yang melahirkan, menyusui. Itu di zaman Mesozoikum. Berikutnya di zaman Neozoikum. Ya, Neozoikum ini zaman mulai ada kehidupan. Ya, dibagi menjadi 2, ada zaman kuarter dan zaman tersier dan zaman kuarter. Kalau tersier tadi zaman apa? Orangutan? Kera? Ayo, apa? Terjadi sekitar berapa juta tahun yang lalu? 60, pinter Habibi. Jadi terjadi pada 60 juta tahun yang lalu. Kemudian di zaman ini dinosaurus itu sudah mulai punah. Ya, kalau di zaman kuarter sudah mulai muncul kehidupan manusia. Itu zaman kehidupan. Oke, anak-anak, berikutnya kita akan berdiskusi kelompok dengan model pembelajaran based learning, ya. Ini Bu kasih tahu kelompoknya, ya. Kelompok 1 Safira, Andre, Fatan, Bagas. Silakan langsung bergabung ke kelompoknya. Ya, langsung bangkunya dijadikan 1. 4. Oke. Kelompok 2 Isnaini, Rian, Galang, Yuda. Oke. Kelompok 3 Mufida, Aulia, Andika, Riki. Ayo langsung bergabung ke kelompoknya. Silakan, bangku 4 dijadikan 1. Digeser saja, ya. Silakan. Kelompok 4 Naya, Chelsea, Rama, Habibi. Chelsea, Rama, Naya, Habibi. Ya, tasnya dibawa. Jadi 1 di sini aja nggak apa-apa. Langsung pas ini loh Chelsea. Langsung 4 ini jadikan 1.
Oke ya. Saya bagi LKPD-nya nanti kelompoknya sesuai ya. Sesuai yang ada di sini, nanti kalian kelompok berapa? Ya. Oke. Ini ya. Silakan dilihat sama-sama. Ini cara kerjanya. Ini ya satu-satu. Anak-anak, di situ kalian sudah melihat ya, ada gambar kan di situ? Ada 4 gambar ya. Tentang apa? Tercemar, berarti tentang pencemaran alam. Nah, apa? Ya, anggotanya dinamai, dikasih nama di situ ya. Kelompok berapa, namanya anggotanya siapa? Oke, ini anak-anak, ini kasus kalian juga ya, nanti yang akan dipecahkan di dalam kelompok, silakan dilihat dulu. Ini apa ini? Ada yang tahu tentang apa? Kebakaran mana? Bromo. Nah, kalian amati video tersebut dan gambar yang ada di samping itu ya. Seperti ini kondisinya. Nah, anak-anak, itu yang terjadi beberapa hari yang lalu kan, ya masih bulan yang lalu ya, di Bromo, ya, pemicunya flare, ya, terus juga kondisi alam ya di musim kemarau, jadi percikan apinya itu bisa membuat kebakaran yang seluas itu. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya sesuai kelompoknya masing-masing ya. Jadi gini, misalkan ini kan Alif dan ini kelompok 6, berarti jawab pertanyaan yang nomor 6. Ngerti ya? Nah ya, kelompok 4 berarti jawab pertanyaannya yang nomor 4. Jadi tidak semua pertanyaan ya. Jadi masing-masing masalah nomor 4 ya punyanya Naya. Masalah nomor 1 punyanya kelompoknya Safira kayak gitu ya. Boleh, silakan kalau mau browsing, boleh browsing ya. Ya, jawabnya di lembar kertas yang ketiga. Ya, yang kosong itu jawabnya di situ. Ya. Silakan lihat, dibaca dulu LKPD-nya dibaca. Di lembar yang ketiga yang kosong. Dilihat dulu. Ini ya. Bacalah langkah kegiatan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan bersama kelompokmu. Isilah pernyataan yang terdapat di LKPD pada karton berbentuk poster lingkungan. Berarti sama gambar poster. Terus jawabannya dimasukkan ke sini. Silakan, boleh browsing. Gambar dulu. Ya, sedikit terus kata-katamu tadi jawabannya dimasukkan ke situ. Baik, langsung ya kita presentasi ya.
Oke. Buat manggil yang presentasi. Nih. Ya. Kita lihat Bu Nina punya alat putar ya, spin. Nanti kelompok yang dapat ini maju ya. Jadi kelompok yang namanya muncul berarti maju untuk presentasi. Oke ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kelompok berapa ya? Kelompok berapa ya ini ya? Kelompok 4. Kelompoknya siapa? Silakan kelompok 4. Ya, silakan salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Upaya pencegahan adalah merugikan sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun pengendalian yang lebih berat. Adapun pengenalan atau pengendalian adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, perawatan lingkungan dan penggunaan teknologi dan upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan. 1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. 2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dalam kawasan permukiman penduduk. 3. Melakukan pengawasan atas pengumuman berapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. 4. Melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencerminkan lingkungan. 6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Oke. Ya, jadi itu tadi cara-cara untuk atau upaya untuk menanggulangi pencemaran ya. Ada yang mau ditanyakan kelompoknya? Ada yang mau bertanya? Alif? Ya. Oke, kalau tidak ada beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Chelsea. Berikutnya kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 1. Mengapa pencemaran alam terus terjadi di lingkungan sekitar kita? Karena peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Faktor penyebab pencemaran lingkungan: penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebihan, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan. Pentingnya mencegah pencemaran lingkungan. Tinjauan etika. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan. Oke, tentang
Apa tadi? Pencemaran. Kenapa kok pencemaran alam terus ya terjadi di lingkungan kita? Ya, Aga, silakan Aga. Sampah organik gimana? Pencemaran sampah organik, ya? Bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Terus Apa? Ada temannya yang lain? Didaur ulang, oke. yang saya tahu itu saja. Ya, jadi kalau yang organik ya tadi ya Aga. Oke, bisa dijadikan pupuk kompos, kemudian didaur ulang katanya Vira tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Safira, kelompok 1. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, jadi kelompok berikutnya presentasi minggu depan. Ya, nanti LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ayo, apa kesimpulannya pembelajaran pada siang hari ini? Kesimpulannya apa tadi? Kita belajar tentang alam, kita kenalan sama alam. Terus apa lagi? Pentingnya menjaga lingkungan. Silakan dikerjakan. Penilaian sikapnya juga seperti yang kemarin. Serah mau pilih yang mana. Ya, ya salah satu tukar-tukaran. Ya, jadi teman yang dinilai kan tadi ada 4 satu kelompok. Ya, gantian kamu mau nilai siapa, pokoknya nggak boleh sama gitu loh ya, tukar. Misalkan Aulia sama Mufidah berarti ya yang Andika sama Riti, betul kayak gitu ya. Ayo silakan dikerjakan. Apanya? Ya itu dikasih nama dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan? Ya, yang sudah. Ya, saya ambil aja. Biar kalian. Nah, oke. Ini juga sudah, oke, bagus. Oke. Oke, tunggu. Sudah. Oke ya. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian? Seru, menyenangkan. Bagas, gimana pembelajaran hari ini, Gas? Berlancar, baik. Baik. Senang apa enggak? Senang. Anak-anak, minggu depan yang akan kita pelajari adalah berkenalan dengan masyarakat. Jadi setelah hari ini kita berkenalan dengan alam, besok kita akan berkenalan dengan masyarakat. Nah, jangan lupa belajar ya, dipelajari, dibaca agar minggu depan kita bisa belajar dengan baik. Ya. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini disiapkan berdoa, Novel. Terima kasih, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.